Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Mewakili semuanya, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas sore hari ini bersama-sama kita bisa dipertemukan dalam majelis yang mudahan menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dipertemukan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Baik, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu untuk mengkaji ilmu. Insya Allah pada sore hari ini kita dibersamai oleh Ustaz Ahmad Salim dan kita akan membahas Ta'limul Muta'alim. Maka marilah kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam suasana berduka, duka yang mendalam, kita bersama Dai Robani Allah Yarham Ustaz Kiai Haji Hilmi Abidudin dalam waktu hari yang lalu meninggalkan kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneruskan perjuangan beliau. Wabillahi rahimahullah. Baiklah, segera kita awali kajian kita pada sore hari ini, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji, membahas tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Jadi itu pada Ustaz Mas Salim, kami dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang penuh berkah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana talabul ilmi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu kitab karya Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji adalah salah satu kitab kecil tetapi sangat monumental. Artinya kitab ini dikaji, dipelajari di berbagai tempat-tempat pendidikan, misalnya di pesantren-pesantren. Hampir semua pesantren mempelajari kitab ini, yaitu kitab yang berjudul Ta'limul Muta'alim. Kitab ini dilatar belakangi dengan banyaknya para muta'alim, para penuntut ilmu yang ilmunya itu tidak memberkahi, ilmunya tidak diterapkan, tidak membuahkan hasil yang berguna bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam kitab ini Syekh Imam Az-Zarnuji mengatakan, katsiran minat tullabil ilmi fi zamanina la yajiduna ila ilmi wa la yasilun. Banyak di antara para penuntut ilmu di zaman kita sekarang ini itu la yajiduna ila ilmi, tidak mendapatkan manfaat ilmu. Mereka belajar tetapi
tidak bisa mendapatkan ilmunya. La yasilun, tidak sampai ilmunya. Au min manafa, au min manafihi, atau mendapatkan manfaat dari ilmunya. Belajarnya, ilmunya banyak, tetapi manfaatnya tidak ada. Wa samaratihi, dan juga tidak mendapatkan buah dari ilmu itu sendiri. Wa hiya al-amalu bihi wan nasr, bahwa buahnya ilmu itu adalah amal dan juga an-nasru, yaitu menyebarluaskan, ya, ilmu yang dipelajarinya didakwahkan kepada yang lain. Nah, sangat sedikit sekali para penuntut ilmu yang mampu mendapatkan manfaat dari ilmu. Mengapa demikian? Nah, yuhramuna lima annahum akhta'u tara'iqahu, disebabkan mereka terhalang untuk mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajarinya ini di dalam perjalanan menempuh ilmu itu. Wataraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi metodenya salah, dan setiap yang salah di dalam thariqahnya, caranya, metodenya, maka ilmu yang dipelajari ini tidak membawa manfaat bagi dirinya, akan tetapi justru akan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang belajar ilmu tidak menambah manfaat, tetapi justru menambah kesesatan. Wala yanalul maqsud, dan tidak mendapatkan maksud tujuan dari ilmu itu. Inilah latar belakang dituliskannya kitab Ta'limul Muta'alim itu, bahwa Imam Az-Zarnuji menyadari betul kondisi saat itu, bahwa banyak sekali para penuntut ilmu yang tidak bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah mengapa kitab ini menjadi sangat penting dan menjadi kitab monumental meskipun tipis, tetapi ini di mana-mana pesantren atau di pesantren-pesantren dipelajari sebagai perkara yang utama, wajib bagi para penuntut ilmu agar mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu. Hadirin yang pemirsa yang dirahmati Allah, pada bab pertama al-faslul awal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Dalam bab pertama Syekh Az-Zarnuji mengatakan fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu mahiyah atau inti daripada ilmu, fikih dan keutamaannya. Fikih itu adalah pemahaman. Nah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmul hal. Artinya ilmu yang diperlukan. Apa ilmu yang diperlukan? Saat ini berbeda ilmu yang diperlukan pada saat yang lalu. Ilmu yang diperlukan pada masa yang akan datang tentunya berbeda dengan ilmu yang diperlukan pada saat ini. Demikian seterusnya. Itu namanya adalah ilmu hal. Dan yang paling penting tentunya adalah ilmu agama. Karena setiap orang Islam mestinya tahu tentang kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi ilmu hal ini yang paling utama adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama ini termasuk ilmu hal yang wajib untuk dipelajari setiap muslim. Hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kalau kita tidak punya ilmunya, ilmu sholat. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang puasa yang baik. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik kalau kita bodoh dengan ilmu tentang haji. Oleh karenanya, ilmu hal ini adalah haluddin, yaitu ilmu tentang
agama. Karena apa? Karena ini menjadi, ada kaidah mengatakan sesuatu yang malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu dilakukan, maka sesuatu itu menjadi wajib. Makanya menuntut ilmu tentang ibadah sholat, bagaimana tata caranya, ya, tentang fikih, bagaimana apa saja yang batalkan. Ini kita setiap muslim harus mengetahui. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Karenanya ilmu ini menjadi wajib hukumnya karena kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Sholat adalah kewajiban. Sehingga belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan sholat menjadi kewajiban bagi kita. Puasa adalah kewajiban. Sehingga ilmu yang berkaitan dengan puasa adalah kewajiban. Makanya, karenanya untuk bisa mengerjakan sesuatu yang diwajibkan itu dengan ilmu, maka menuntut ilmu pun hukumnya menjadi wajib. Dengan kaidah yang tadi saya sampaikan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Syekh Az-Zarnuji mengatakan setiap orang muslim juga mesti menuntut ilmu hati. Jadi selain ilmu hal adalah ilmu hati. Apa itu ilmu hati? Yaitu ilmu seperti tawakal, taubat, kemudian takut kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah terhadap semua yang terjadi pada keadaan yang menimpa dirinya. Ini adalah ilmu tentang tawakal. Kita tidak bisa bertawakal kalau kita tidak memiliki akidah yang benar. Sehingga ilmu tentang akidah itu menjadi wajib. Disebabkan apa? Kita tidak bisa tawakal dengan baik kalau kita tidak memiliki ilmu tentang akidah itu. Kita tidak bisa ridho atas ketentuan Allah kalau kita tidak pernah belajar ilmu tentang ridho. Kemudian Imam Az-Zarnuji mengatakan pula, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat warok lebih berat bagi setan untuk menggoda ketimbang 1000 ahli ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat derajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat derajat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi memang kita sebagai seorang muslim ini akan menjadi seorang muslim yang berkualitas kalau kita memiliki ilmu, beriman dan memiliki ilmu. Dan ilmu ini merupakan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tugas beliau adalah sebagai murabbi, ya, sebagai pendidik, sebagai mu'alim, mengajarkan kepada para sahabat-sahabat. Sehingga bagi kita profesi yang terbaik sesungguhnya adalah seorang murabbi, seorang pendidik yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang sehingga memberikan manfaat yang terbaik bagi umat. Nah, bagi orang yang memiliki ilmu tadi dan beriman kepada Allah, Imam Az-Zarnuji mengatakan, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Jadi fa inna faqihan wahidan, sesungguhnya seorang yang faqih, ya, berilmu, maka dan dia mutawarri'an, memiliki sifat wara, ya, wara itu mampu menjaga diri,
dari hal-hal yang subhat. Kemudian asyaddu ala syaitan. Bagi setan, orang-orang seperti ini itu sulit untuk digoda. Sulit untuk digoda. Lebih berat bagi setan min alfi abidin dibanding 1000 ahli ibadah. Nah, jadi orang yang memiliki ilmu ini memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dibanding ahli ibadah. Berarti ahli ibadah itu nggak usah, berarti ahli ilmu itu nggak usah ibadah, ya tidak, ya tidak. Orang yang ahli ilmu tidak ibadah berarti ilmunya tidak memberikan manfaat untuk dirinya, maka sesat. Karenanya ciri orang ahli ilmu itu ya setelah memiliki ilmu berarti ibadah, ilmunya menuntun dirinya menjadi ahli ibadah, gitu. Nah, dengan ilmu pula Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan hingga para malaikat disuruh bersujud, ya, bersujud kepada Nabi Adam. Karena Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, semua nama. Ya, semua nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena Nabi Adam ini memiliki ilmu, malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kita sebagai seorang manusia atau makhluk yang namanya manusia, ini bisa menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang mulia yang melebihi derajatnya dibanding malaikat, kalau kita memiliki ilmu. Syaratnya itu, syaratnya memiliki ilmu. Karenanya kitab ini menjadi sangat penting karena kitab ini menjadi penuntun ilmu, penuntun para pencari ilmu agar para pencari ilmu ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajarinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah syair yang mengatakan begini: Ta'alam fa innal ilma zainun li ahli. Ketahuilah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi si pemiliknya. Jadi ahlu ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu seperti orang yang mendapatkan hiasan, penghias. Karena mungkin dari sisi wajah jelek gitu ya. Tetapi kalau orang ini ilmunya luar biasa, maka dia akan terhormat, dihargai, disebabkan bukan karena wajah, tetapi karena ilmu. Makanya dalam syair ini disebutkan, ta'alam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu akan menghiasi bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Dan ilmu ini juga akan memberikan kemuliaan li kulli mahamidi, dengan semua pujian. Jadi dengan ilmu seseorang akan mendapatkan pujian karena keilmuan. Tentunya ini sekali lagi adalah seseorang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini berkah dari ilmu. Kemudian wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan. Wakun dan jadilah engkau mustafidan. Jadi menjadi bermanfaat. Tambah kemanfaatannya, ya, kulla yaumin, setiap hari. Dari ilmu yang dimilikinya itu, maka seorang yang mendapatkan keberkahan ilmu akan menjadikan ilmunya itu mencerahkan, memberikan pencerahan baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, menjadi irsyadul mujtama, bahkan irsyadul ummah dengan ilmu yang dimiliki. Minal ilmi, ya, wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Ya, disebabkan karena ilmulah, ya, seorang itu menjadi mustafi, menjadi manfaat. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan
kemanfaatan, kelautan kefaidahan. Sehingga bagi para penuntut ilmu, bagi para orang-orang yang memiliki ilmu, maka setelah memiliki ilmu tidak berhenti begitu saja. Akan tetapi wasdah fi buhuril fawaid, yaitu agar ilmu yang dimilikinya itu mampu memberikan faedah, kemanfaatan yang besar bagi dirinya khususnya dan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Az-Zarnuji mengatakan di dalam bab kedua. Bab kedua ini beliau berbicara tentang an-niyah fi halit ta'allum. Niat di dalam belajar. An-niyatu fi halit ta'allum, yaitu bagaimana meniatkan diri di dalam belajar. Kita tahu bahwa niat itu lebih baik dari niat yang baik itu akan mengawal kepada perilaku yang baik. Bahkan niat itu lebih penting dari ibadah itu sendiri. Niat ibadah itu lebih penting dari ibadah itu sendiri. Karenanya dalam banyak kitab menjadikan bab niat ini menjadi bab pertama, ya. Bab pertama di dalam kitabnya. Seperti misalnya kitab Arba'in An-Nawawi menjadikan bab pertama atau dari kitab itu yaitu membahas tentang niat. Karena memang niat ini menjadi fondasi diterimanya sebuah amal. Imam Az-Zarnuji mengatakan niat menuntut ilmu itu haruslah pertama ikhlas. Jadi ikhlas. Kemudian mengharap ridha Allah. Mencari kebahagiaan di akhirat. Menghidupkan agama. Menghilangkan kebodohan. Dan melestarikan Islam. Ini niat menuntut ilmu. Pertama ikhlas. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika tidak dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka akan menjadi berat. Apapun itu akan menjadi berat. Karena apa? Karena ikhlas niat ini akan mengawal anggota tubuh untuk bergerak sesuai dengan apa yang diniatkannya. Olah misalnya orang yang niat untuk mendaki gunung ribuan meter atau bukan berkilo-kilo dia harus berjalan naik dengan suhu yang ekstrim. Kenapa ditempuh dan tidak mengeluh? Karena ada niat. Tetapi kalau tidak punya niat, jangankan naik gunung, berjalan 1 kilo saja menjadi berat. Ini karena adanya niat itu akan meringankan sebuah proses dari pencarian ilmu. Nah, kalau kemudian sekarang ini banyak misalnya anak-anak peserta didik yang ada di sekolah yang sampai kemudian bolos, tidak datang ke sekolah atau malas-malasan karena memang niatnya salah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi niat itu menjadi fondasi utama di dalam kita menuntut ilmu. Diibaratkan seperti orang yang mendaki gunung. Orang yang mendaki gunung itu dia akan dengan kuatnya mendaki berkilo-kilometer, bahkan dengan kondisi yang ekstrim sekalipun, tetapi dia dengan kuatnya bisa menyelesaikan tugasnya. Karena apa? Karena dia sudah punya keikhlasan niat, punya kesadaran bahwa apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Berbeda halnya dengan orang yang tidak punya niat.
meskipun dia hanya diminta untuk jalan sekilo misalnya, tetapi dan itu di tempat yang datar, tapi kalau dia tidak punya niat, maka itu menjadi berat bagi orang-orang yang menjalaninya. Karena apa? Karena dia nggak punya niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karenanya yang pertama dan yang paling utama di dalam menjadi syarat seorang penuntut ilmu adalah ikhlas, agar menjalani selama menjalani menuntut ilmu itu menjadi enjoy. Tidak sedikit orang yang terpaksa menuntut ilmu, sehingga kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu banyak anak-anak yang bolos, ya. Karena apa ya? Karena tidak enjoy dengan tidak punya keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Itulah hadirin yang dirahmati Allah dan para pemirsa, keikhlasan niat ini menjadi dasar utama kita di dalam thalabul ilmi. Begitu. Iya. Jadi ini saya teringat waktu ada orang dari luar ya, bukan warga negara Indonesia, dia datang ke sini ketika dia bertanya tentang teknik dengan niat puasa pada waktu itu, dia tanya puasa itu apa? Oh, nggak makan dari waktu aja, maka diterus sampai dari pengaruh. Pertama kali yang dia ucapkan adalah mati saja. Ya, karena memang dia tidak pernah membayangkan kalau tidak makan dari pagi sampai sore itu pasti sangat berat sekali. Jadi tadi hubungannya dengan niat. Jadi ketika kita niat, maka niat itu yang menjadikan kita semuanya menjadi terlaksana. Apalagi thalabul ilmu itu sangat berat. Jadi untuk menuntut ilmu itu berat sekali. Jadi kalau benar-benar kalau tidak diniati dengan ikhlas itu memang berat. Apalagi yang ada di pesantren ya, dia harus mengkaji ilmu yang sangat detail, misalnya ilmu alat itu kan bosan ya, bosan. Kalau nggak sabar ya, dan dengan keikhlasan motivasi yang besar, maka ini tidak bisa. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang di pesantren itu kemudian boyong itu pulang ke rumah karena tadi motivasinya belum keluar. Tapi ketika lihat itu tadi kan yang bertanya ini tadi. Jadi kalau apakah benar kalau niat melakukan ibadah, kalau kita walaupun belum melaksanakan ibadah itu sudah tercapai? Oh iya. Jadi terkait dengan niat itu memang orang yang sudah meniatkan kebaikan, ya, orang yang meniatkan kebaikan itu sudah dinilai ibadah, meskipun dia belum melaksanakan. Ada sebuah kisah, jadi dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan orang ini duduk-duduk, ya, artinya tidak ikut berperang, kemudian tapi disebabkan karena memang uzurnya itu karena tua. Tapi dia punya niat yang kuat untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Tetapi karena uzurnya itu Rasulullah menyampaikan orang seperti ini dia mendapatkan pahala jihad meskipun dia duduk-duduk di rumah. Oleh karenanya niat yang baik itu sudah menjadi kebaikan. Berbeda halnya dengan niat buruk. Niat buruk itu belum akan dinilai kebaikan kalau belum dinilai kejahatan kalau belum melaksanakan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kita baru meniatkan saja itu sudah mendapatkan kebaikan dan akan ditambah lagi kebaikannya kalau kita melaksanakannya. Gitu. Ya. Satu lagi tentang pola penuntut ilmu. Jadi apa sebenarnya sekarang yang baru rame tentang masalah kiai kitab sama kiai Google juga. Syekh Google. Itu jadi sebenarnya bagaimana kalau kita, karena memang anak-anak kita ya, apalagi sekarang dengan kondisi media sosial dan sebagainya, kemudian mencari data, mencari
ilmu dan lain-lain dengan sangat mudahnya, tinggal pusing saja. Nah, apakah itu sebenarnya ada yang perlu dikhawatirkan hal tersebut? Iya, kalau kita berbicara dengan ilmu agama, ilmu agama itu ya memang harus digurukan, harus digurukan. Karena apa? Karena tradisi keilmuan di dalam Islam itu adalah bersanad. Jadi bersanadnya itu ketika memahami ayat, misalnya belajar tafsir Al-Quran, misalnya menafsiri tentang suatu ayat, kalau dia hanya membaca saja, membaca apa yang ada di Google, kemudian dia tafsirkan sekenanya sesuai dengan keinginannya, maka kalau itu tidak dilandasi dengan ilmu-ilmu yang melatar belakangi, misalnya asbabun nuzul, kemudian asbabul wurud, hadisnya, peristiwa apa sesungguhnya yang terjadi, maka ini akan membahayakan bagi orang yang belajar. Sebagai sebuah teknologi, misalnya Chef Google ya, itu untuk pengetahuan awal tidak masalah. Tetapi untuk menafsirkan suatu ayat itu kita harus belajar dari kitab-kitab para ulama, bagaimana para ulama terdahulu menafsirkan ayat ini, bagaimana kitab misalnya tafsir Ibnu Katsir, bagaimana memahami ayat ini. Jadi memahami ayat itu tidak sekemauan sendiri, tetapi para ulama dahulu sudah memberikan pemahaman, dan itu harus kita pelajari. Karenanya para ulama itu tidak cukup dengan Google. Memang untuk pengetahuan awal tidak masalah, tetapi untuk menjelaskan, memberikan hukum sebuah ayat, misalnya istinbatul ahkam, istilahnya mengambil hukum dari sebuah ayat, itu tidak sembarangan. Tidak boleh hanya bisa misalnya browsing di internet kemudian berdalil dengan ini. Ya, kalau itu benar, kalau salah justru akan menyesatkan. Ini bahayanya ilmu itu kalau dijelaskan atau disampaikan kepada orang yang tidak mengerti secara mendetil ilmu itu. Gitu. Ya. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sedikit yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini tentang Ta'limul Muta'alim, kitab yang dikarya oleh Syekh Azhar Miji. Mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat untuk kita semuanya, dan tentunya ini belum berakhir, akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kita memang semakin kita belajar, justru yang ada itu semakin kita merasa kurang dengan apa yang kita miliki, karena pengetahuan kita dan semuanya itu tentunya masih terbatas. Alhamdulillah pemirsa semuanya, jadi pada sore hari ini kita mengawali kajian kita, yaitu Ta'limul Muta'alim yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Salim. Ini mudah-mudahan jadi awal kita untuk kita lebih bersemangat lagi di ke depan untuk mencari ilmu, belajar dari sumber-sumber ilmu yang memang itu ada sanadnya, yang akan menjadikan bekal kita semuanya tentunya di ke depan. Dan mudah-mudahan harapannya tidak berhenti sampai di sini, dan ini menjadi keterlanjutan bagi amal kita yang terus-menerus, dan mudah-mudahan nantinya tentunya dengan bekal ilmu tadi kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah untuk sore hari ini sebenarnya mungkin masih banyak yang akan ditanyakan juga, namun karena terbatasnya waktu, jadi
untuk materi pada sore hari ini kita cukupkan sekian dulu. Berikutnya kita berharap semoga kita bisa selanjutnya terus untuk bertemu, dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita semuanya untuk memperbaiki amalan-amalan kita ke depan. Marilah kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Salim. Kita di sini di studio Hari TV ya. Kita bersama-sama, mudah-mudahan kita besok akan ketemu lagi di sini. Saya pembawa acara kita Wili Aryadi, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan yang dalam membawakan acara ini. Baiklah, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.